ini tidak ada kejahatan. Penjara akhirnya ditutup. Sebelum tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Di Indonesia, banyak penjara yang kelebihan penghuninya. Angka kejahatan pun terus meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan salah satu negara di benua Eropa yang memutuskan untuk menutup seluruh penjara karena tingkat kejahatan yang terjadi semakin menurun. Negara tersebut adalah Belanda. Di negara Belanda, tindakan kriminal semakin menurun, bahkan tidak pernah ada lagi. Penjara-penjara menjadi kosong karena tidak ada penghuninya. Terhitung sejak tahun 2013, Belanda sudah menutup 28 penjaranya. Belanda bahkan pernah menyebut jika di negaranya tidak ada lagi penjahat dan kasus kriminalitas. Namun, masalah kosongnya penjara ini di satu sisi terlihat bagus karena berarti minimnya kriminalitas, tetapi di sisi lain terlihat buruk karena akan ada banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Karenanya, pemerintah Belanda pun menerima titipan tahanan dari Norwegia. Memang, cara dan strategi penanganan pelaku kriminal di Belanda terlihat berbeda dengan negara-negara lainnya dan tampaknya cukup berhasil. Fokus utama penanganan kriminalitas ialah dengan rehabilitasi, normalisasi, dan penyadaran martabat. Belanda melihat kriminalitas sebagai penyakit kompleks yang mesti ditangani dengan keragaman solusi, tidak menyimpulkannya sebagai satu penyakit yang sama untuk dihukum dengan cara sama lewat pengembirian hak hidup penjara. Berikut sistem penjara di Belanda dan cara mereka memperlakukan tahanan yang dinilai cukup efektif sebagai alasan penjara di Belanda ditutup. Penjara Belanda memperlakukan tahanan sesuai pribadi masing-masing. Bimbingan terus dilakukan untuk menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Pengelola penjara berusaha mencari dan menyelesaikan akar masalah yang membuat mereka melakukan tindakan kriminal. Misalnya, kalau ada yang agresif, maka mereka diberi konseling soal mengatur amarah, atau jika masalahnya tentang uang, maka mereka mengikuti konseling tentang keuangan. Pemerintah pun rela menggelontorkan banyak uang demi mengurangi tingkat stres narapidana dan mereka memberikan kebebasan berekreasi kepada tahanan di dalam penjara. Narapidana diperbolehkan memelihara ternak, berkebun, atau mengunjungi perpustakaan tanpa didampingi petugas. Para narapidana juga belajar memasak atau mengasah keterampilan lain agar siap hidup normal kembali setelah dibebaskan. Untuk kasus penggunaan obat-obatan terlarang, Belanda lebih fokus untuk melakukan rehabilitasi sehingga hukumannya terbilang lebih longgar. Penegak hukum lebih fokus agar pengguna narkotika mendapat rehabilitasi daripada masuk penjara. Tujuannya agar akar masalahnya diselesaikan dan mereka bisa sembuh dari jeratan narkotika. Belanda juga memasangkan gelang kaki elektronik untuk memantau pelaku kriminal. Mereka masih bisa bekerja, namun diawasi dengan gelang kaki tersebut. Gelang ini akan mendeteksi keberadaan pelaku kejahatan sekaligus mengawasi mereka 24 jam. Mereka jadi tahanan rumah dan masih bisa melakukan aktivitas normal seperti bekerja. Tapi, gelang elektronik itu akan mengawasi semua kegiatan mereka. Hakim di Belanda lebih memilih untuk memberi hukuman alternatif selain di penjara, seperti bayar denda atau kerja sosial, misalnya membersihkan taman dan jalan selama waktu yang ditentukan. Para pelaku kriminal diminta melakukan pekerjaan untuk berkontribusi bagi masyarakat. Hebatnya, hal itu berhasil bikin orang-orang tidak ingin berbuat kejahatan yang melanggar hukum. Dengan begitu,
peluang masuk penjara jadi lebih kecil. Hanya mereka yang dianggap berpotensi terlalu berbahaya saja yang dibawa ke rumah tahanan. 4 sistem ini tidak hanya menurunkan angka kriminalitas, namun langkah pemerintah memperlakukan pelaku kejahatan seperti itu juga membuat mereka jera dan tidak mengulangi kejahatan yang sama lagi. Demikian Belanda, negara yang mampu menghapus angka kejahatan dan menutup penjara-penjaranya.